tuh apa-apaan sih? Kamu sengaja ya? Tapi lain kali kalau mau apa-apa tuh ngomong dulu sama aku, Bang. Kamu lupa ya? Aku ini siapa? Hah? Aku ini kakak ipar kamu. Kamu mestinya hormat sama aku. Mentang-mentang kamu anak orang kaya, seenak-enaknya aja perlakuin orang kayak gitu. Jadi ternyata kalian selama ini sering buat ulah tanpa sepengetahuan aku. Apaan sih maksudnya? Ini jelas banget deh. Tahu nggak jelas banget sih. Emang Amira cerita apa aja? Amira itu sudah baik banget sama kita. Harusnya kamu hargain kebaikan dia dong. Kayaknya udah ada yang masang bendera perang nih, Mas. Kita ladenin nggak ya? Percuma punya ipar kaya, banyak duit, tapi kerjanya cuma ngelakor sama suami. Kita akan begini terus di rumah ini. Lihat aja nanti, kamu bakal tahu akibatnya sendiri. Karena kamu udah berani main perang sama kita. Pasti kamu ya, yang sudah menghasut Roman untuk mencurigai aku. Itu cuma mastiin aja. Ternyata kamu selain tukang ngadu, tukang fitnah. Liv, kenapa Liv? Tadi aku ngeliat Jenny sama Mas Roman berduaan di kafe, Mbak. Mereka kelihatannya mesra banget. Enggak mungkin Mas Roman itu mesra-mesraan sama Jenny. Mereka berdua di situ kok. Ya ampun, Mas. Mas, maaf ya, Mas. Kamu yakin kan kalau Mas Roman sama Mbak Amira beneran keluar? Yakinlah. Siapa kalian? Ngapain kalian kesini? Jangan bergerak. Ibu. Aku bikin celaka. Official program ini diangkat dari kejadian nyata yang ditayangkan kembali. Paninda official dalam bentuk reka adegan semua karakter bukanlah pelaku sesungguhnya. Channel Paninda official berdasarkan catatan kasus. Paninda official yang ditangani oleh psikolog tokoh yang terlibat dalam cerita ini. Diperankan oleh talent demi menjaga kerahasiaan identitas pelaku. Jangan lupa subscribe, comment, share, dan like. Berikan saran jika Anda suka kisah nyata ini. Abang-abang yang baik hati, pasti kami bayar. Abang tegang aja. Ya. Nggak bisa, Pak. Hutang Bapak ratusan juta. Dan rumah ini sudah dijaminkan. Dan itu semua sudah tercatat di bank. Lebih baik Bapak pergi dari rumah ini. Paksa. Kita akan melalui proses hukum. Ya udah deh, Mas. Mendingan kita pergi aja. Yuk, Terus kita mau pergi kemana, Mas? kita ke rumah Amira aja. Ke rumahnya Mbak Mira. Emangnya Mas Roman bakal terima kita tinggal di sana? Orang rumahnya Mas Roman aja kamu gadein? Ya harus mau lah. Kita ini kan saudara kandungnya. Masa dia tega? Kita udah menderita begini, kamu tenang aja. Dia pasti nggak tega sama kita dan dia akan terima kita. Sayang, Dulu kamu pakai selai yang mana nih? Strawberry. aku nggak mau loh. Kamu itu kecapean ngurusin aku. Kenapa nggak nyari ART aja? Aku masih sanggup kok buat bayar ART buat kamu. Ya, aku seneng loh diperhatiin sama kamu kayak gini. Kayaknya aku juga belum butuh. Aku nggak mau kamu kenapa-kenapa. Dan aku nggak mau kamu itu kecapean. Kamu itu tenang aja, nggak usah khawatir. Aku tuh seneng banget selama 6 bulan nikah sama kamu. Karena aku tahu kamu itu selalu sayang sama aku. Justru aku yang beruntung. Aku bisa dapetin wanita secantik kamu dan wanita sebaik kamu. Aku beruntung banget punya istri seperti kamu. Semoga aku bisa selamanya merasakan kebahagiaan ini. Ayo kita sarapan ya. Jadi kalian gadain sertifikat itu tanpa izin aku. Dan sekarang rumah itu disita. Waktu itu, aku minjem uang buat modal usaha. Dan sekarang aku mana tahu kalau usaha aku sekarang jadi bangkrut. Bang Farid sama Olive yang sabar ya. Aku ikut prihatin. Mas, kamu juga jangan kebawa emosi dong, Mas. Pokoknya nggak ada tempat buat kalian di rumah ini. Setiap ada masalah, kalian selalu ngandelin aku. Kenapa kalian nggak bisa nyelesain masalah itu sendiri? Kenapa, Mas? Man, aku mohon, Man. Izinkan kami tinggal di sini. Aku nggak mungkin lah bawa Olive jadi gelandangan di pinggir jalan, Man. Nggak mungkin. Aku mohon, Man. Jangan mohon kayak gitu. Iya, kalian boleh tinggal di rumah ini. Walaupun rumah ini rumah warisan dari almarhum papa, tapi sekarang udah jadi miliknya Mas Roman juga kok. Lagian kan aku juga nggak punya keluarga, Mas. Jadi keluarga kamu otomatis jadi keluarga aku juga. Boleh ya, Mas ya? Kamu tuh emang baik banget ya, sayang. Nggak salah aku nikahin kamu. Ada untungnya juga rumah jelek itu kesita. Gue jadi bisa tinggal di rumah mewah. Kalian boleh tinggal di rumah ini. Tapi kalian harus ingat, saya nggak mau kalian ngerepotin Amira. Iya, Mas. Yaudah, sekarang kita masuk ya. Yuk.
Assalamualaikum. Aku mau ikut dong. Ya udah, tapi boleh kan? Nggak apa-apa kan? Astagfirullahaladzim. Olive, Mbak minta sekarang kamu bersihin lagi ya sampah-sampahnya. Nggak mau ah, aku capek. Soalnya tadi tuh udah Mbak sapu sama pel. Mending Mbak aja yang beresin sekalian. Kan ini rumah Mbak. Kalau Mas Roman tahu kelakuan Olive kayak gini, dia pasti bakal marah banget sama Olive. Mobil gimana? Ada dicuri ya? Ya Allah, harus gimana? Gimana rumah gua? Keren nggak? Gila, Rit. Keren banget. Iya dong. Bang Farid kalau mau pakai mobil aku bilang dong. Lagian kamu tuh tahu dari mana sih kunci mobilnya? Yaudah, Cah. Iya. Hati-hati ya. Yuk. Kamu tahu dari mana kunci mobil aku taruh di mana? Kamu tuh apa-apaan sih? Kamu sengaja ya? Tapi lain kali kalau mau apa-apa tuh ngomong dulu sama aku, Bang. Kamu lupa ya? Aku ini siapa? Hah? Aku ini kakak ipar kamu. Kamu mestinya hormat sama aku. Mentang-mentang kamu anak orang kaya, seenak-enaknya aja perlakuin orang kayak gitu. Kunci mobil. Ya Allah, apa yang harus aku lakukan dengan dua iparku yang kelakuannya kayak gini? Sayang, kamu kenapa? Kayak ada masalah. Ada apa, sayang? Nggak ada masalah, aku cuman kecapean aja. Kamu yakin? Yakin? Gimana dengan keberadaan Mas Farid dan juga Olive di rumah ini? Enggak kok. Enggak keganggu, Mas. Syukurlah kalau begitu. Aku berharap dengan adanya keberadaan Mas Farid dan juga Olive di rumah ini bisa jadi rame. Seandainya kamu tahu, Mas, kalau mereka itu masih perlu diajarin soal sopan santun. Tapi aku juga nggak mungkin ceritain semuanya. Aku nggak mau dianggap tukang ngadu. Oh, Olive, kamu kenapa? Aku diskors Mbak dari kampus. Gara-gara aku belum bayar semester. Belum bayar uang semester? Bukannya udah dibayar sama kakak kamu? Iya udah dibayarin, tapi uangnya aku pakai untuk beli baju diskonan. Gimana dong Mbak, bantuin. Aku takut kalau misalkan Mas Roman tahu, dia pasti bakal marah banget sama aku. Ayo dong Mbak, bantuin Mbak. Ini Mbak ada uang, tapi kamu langsung bayarin uang semester kamu ya? Iya Mbak, aku langsung bayarin. Ya udah kalau gitu, aku pamit ke kampus dulu ya Mbak. Hati-hati. Halo? Dengan Ibu Amira, Iya betul. kami dari kepolisian. Kami ingin menyampaikan bahwa saudara Ibu yang bernama Bapak Farid telah kami amankan. Karena dia terlibat kasus balap liar, Bu. Iya udah, baik Pak. Terima kasih ya Pak. Apa aku telepon kantornya aja ya? Halo, Assalamualaikum. Mbak, bisa bicara dengan Pak Roman? Saya Amira, istrinya. Mohon maaf Ibu Amira, Bapak sedang meeting. Apa ada pesan yang ingin Ibu sampaikan? Oh, kalau gitu enggak, makasih ya. Gimana dong? Saya ambil berkasnya dulu ya. Amira, tolongin aku dong, Mir. Kamu pasti masih punya harta warisan kan? Tolongin aku, sekali ini aja. Aku nggak mungkin cerita ini sama Roman. Kalau dia tahu, aku pasti bakal diusir. Kamu nggak kesian sama aku kalau aku di penjara. Ya udah oke. Aku bakal pakai uang tabungan aku untuk bantuin kamu bebas dari sini. Tapi jangan diulangi lagi ya. Kamu tenang aja, aku nggak bakal ngulangin, ya. Ya Allah, baru aja aku nolongin Olive. Sekarang malah Bang Farid lagi yang bermasalah. Mas Farid sama Olive kemana? Olive lagi kuliah, kalau Bang Farid katanya dia mau ke bengkel. Oh, sayang aku lapar, aku pengen makan. Yuk, makan yuk. Waalaikumsalam. Mbak Mira, harusnya suami pulang itu Mbak tuh udah cantik, udah bersih, udah wangi. Ini kenapa masih megang sapu kayak gitu? Olive, kamu kalau ngomong hati-hati ya. Amira udah capek ngurusin rumah. Dan Amira nggak mau kerja kantoran. Karena dia pengen jadi ibu rumah tangga. Kamu harus sopan dong. Kamu harus hormatin Amira. Kenapa sih Mas jadi belain? Udah, Olive, gimana? Kamu udah bayaran semesteran? Udah Mbak, aku udah bayar. Sayang, kamu gak usah khawatir ya. Aku udah kasih uangku sama Olive. Jangan sampai Mbak Amira bilang ke Mas Roman kalau uangnya udah aku tilep. Kamu udah bayar uang semester kan? Udah Mas. Udah, sekarang kita makan ya? Ya. Kayaknya saya nggak belanja online deh Mas. Paket atas sama Mbak Olive, Bu. Olive? Ya Mbak? Wah, Iya. makasih ya Mas.
Maaf Bu, paketnya belum dibayar. Paketnya belum dibayar. Sistem pembayarannya COD Bu, bayar di tempat. Totalnya 700.000. 700.000. Ya udah tunggu sebentar ya Mas ya. Kurirnya nungguin tuh. Katanya paket kamu ini belum dibayar. Talangin Mbak aja dulu lah. Kamu pikir Mbak itu gudang uang apa? Emang ngeluarin duit segitu tuh nggak ada apa-apanya buat Mbak. Kemarin kamu udah nilep bayaran kuliah kamu. Saya nggak usah lama-lama, mau pergi lagi. Kalau gini, terpaksa aku harus bayar belanjaannya Olive. Ya udah Mas, tunggu sebentar ya Mas, saya ambil dulu uangnya. Baik Bu. Mas, sebelumnya aku minta maaf. Aku nggak bermaksud untuk bikin kamu kesinggung atau gimana. Tapi aku harus ngomongin ini semua sama kamu, Mas. Aku nggak akan marahin kamu kalau kamu nggak ada salah sama aku. Bang Farid, dia pakai mobil aku seenaknya tanpa izin dulu sama aku, Mas. Dan dia juga ditahan di kantor polisi. Aku juga yang bantu keluarin dia. Olive, dia seenaknya buang sampah sembarangan. Terus juga dia nilep duit semesteran kuliahnya. Aku bingung harus gimana. Keterlaluan mereka ya. Parah seru banget kan? Jadi ternyata kalian selama ini sering buat ulah tanpa sepengetahuan aku. Kalian itu keterlaluan ya. Apaan sih maksudnya? Ini jelas banget deh. Nggak jelas banget sih. Emang Amira cerita apa aja? Yang jelas kalian itu harus jaga sikap sama Amira. Kamu itu lebih tua dari aku dan juga Olive. Harusnya kamu memberikan contoh buat kita. Amira itu sudah baik banget sama kita. Harusnya kamu hargain kebaikan dia dong. Kalian paham kan itu? Kayaknya udah ada yang masang bendera perang nih, Mas. Kita ladenin nggak ya? Percuma punya ipar kaya, banyak duit, tapi kerjanya cuma ngelakor sama suami. Aku tuh cuma ngomong sama Mas Roman supaya kalian itu bisa berubah lebih baik. Sampai kapanpun kita tuh nggak akan pernah berubah. Kita akan begini terus di rumah ini. Aku kasihan deh sama Mas Roman. Punya saudara seperti kalian. Lihat aja nanti. Kamu bakal tahu akibatnya sendiri. Karena kamu udah berani main perang sama kita. Wah, hasilnya cakep nih. Emang ya? Gue upload dan tag di medsos ya. Boleh. Bentar. Kok ada yang komen tentang lo sih, Liv? Oh iya nih, namanya Jenny. Dia bilang kalau lu bukannya bayar utang malah foya-foya di kafe. Liv gimana? Benar gak tuh? Ya nggak mungkin lah. Kalau misalkan aku punya utang sama dia, aku nggak mungkin traktir kalian. Kalian kan tahu sekarang aku tinggal di rumah mewah. Bener juga sih. Keterlaluan si Jenny. Bisanya bikin malu gue aja. Gue harus cari cara biar nggak dipermaluin sama Jenny. Tega ya kamu Jen sama aku kayak gitu. Segala pakai nagi-nagi di sosmednya temen aku lagi. Aku nggak peduli ya, Lip. Tapi apa nyatanya? Kamu juga nggak bisa dihubungin. Ya kamu tenang dong, aku pasti bakal bayar kok. Aku lagi berusaha. Dari dulu kamu bilang sama aku tenang. Tapi apa nyatanya? Kan kamu tahu sekarang aku tinggal di rumah mewah kakek. Udah lah, Lip. Aku itu udah pernah kecewa sama mantan aku. Dia udah ngabisin uang aku ratusan juta terus dia pergi sama perempuan lain. Jen, kamu yang kuat ya. Kamu tuh nggak pantas dapetin laki-laki yang kayak gitu. Kriteria cowok kamu kayak gimana sih? Ganteng dan dia mau tanggung jawabin aku. Ya ampun, itu kriteria kamu banget. Kamu mau nggak aku kenalin sama kakak aku? Aku yakin kamu pasti nggak bakal nyesel. Kakak kamu mana? Ini kakakku. Kamu beneran kan? Oke, gini aja. Kalau kamu bisa bikin aku jadian sama kakak kamu, aku anggap utang kamu semua sama aku lunas. Dan aku bakal kasih semua yang kamu minta sama aku. Kalau kayak gini, aku harus cepet-cepet jomblangin Jenny sama Mas Roman. Olive kirim lokasi. Olive, lokasi apa ini? Mas bisa kesini gak jemput aku? Aku nggak bisa jalan nih, kaki aku sakit. Iya. Aku kesana sekarang ya, kamu tungguin. Sini. Aku nggak apa-apa, Liv. Olive, kamu kenapa? Aku jatuh, Mas. Kaki aku sakit banget, aku nggak bisa jalan. Terima kasih ya, kamu sudah nolongin Olive. Sama-sama, Mas. Lagian, Olive juga kan sahabat aku. Olive, kaki kamu terkilir. Emangnya kamu habis ngapain? Mas, tadi itu Olive dikejar sama anjing, terus nggak sengaja jatuh, terus kakinya terkilir. Sekarang kita pulang ya. Udah, aku pulang ya. Hati-hati ya. Ya ampun, Mas Roman itu tipe aku banget. Ini dia, aku bawa makanannya. Udahlah, dianakin aja. Kamu juga pasti seneng kan kalau aku bawain makanan sebanyak ini? Seneng dong. Kamu bawa makanan. Mbak, buatin minuman buat aku sama Jenny dong. Jenny, kamu mau minum apa? Aku mau jus jeruk aja ya. Yang manis ya mbak. Terus jangan lama-lama bikin ntar haus. Itu kan teman kamu, buat aja sendiri. Kamu pulangnya mau naik apa? Ini tuh aku lagi pesen taksi online.
Tapi nggak tahu deh ini kenapa dari tadi nggak dapet. Kakakku datang. Mas. Mas Roman mau nggak anterin Jenny pulang? Kasian kalau misalkan Jenny pulang sendirian, kan udah malam. Biar Mbak aja ya yang anterin Jenny pulang. Jadi Amira itu kakak iparnya Olive dan istrinya Mas Roman. Aku nggak capek kok, biar aku yang nganterin Jenny pulang. Kamu di rumah aja ya? Sayang, udah biar aku aja, aku sekalian keluar. Enggak sayang. Udah ya, aku yang nganterin Jenny pulang. Kamu istirahat. Jenny, saya anterin kamu pulang ya. Kamu kabarin aku kalau udah nyampe. Hati-hati, Mas. Mas, aku cuma mau bawain makan siang. Kamu taruh aja di meja. Mas, makasih ya. Kemarin kamu udah bantuin aku, terus kamu anterin aku pulang. Sama-sama Jenny. Kamu mau aku siapin makanannya sekarang? Nggak usah, nanti aja aku makannya. Gak apa-apa, Mas. Ini kan aku udah bawain buat kamu. Enggak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sayang, ini aku bawain makan siang untuk kamu. Aku tahu pasti ini daging rendang. Iya, kan kesukaan kamu. Ayo kita makan di sini. Rendang buatan kamu itu enak banget loh sayang. Aku suka banget. Ngapain Jenny bawa makan siang buat Mas Roman? Aku cobain ya. Oh iya Jen, rendang buatan istri aku itu enak banget. Aku beruntung banget punya istri seperti kamu Amira. Kamu tuh udah cantik, kamu baik, dan kamu pintar masak. Terima kasih ya sayang. Kan itu kesukaan kamu. Iya, aku makan. Misi. Sayang, kok temennya Olive itu datang ke kantor kamu sampai bawa makan siang segala? Ada apa sih? Aku nggak tahu sayang. Oh, dia bawain aku makanan karena dia ingin berterima kasih sama aku. Soalnya kan semalam aku anterin dia pulang. Kelihatannya Jenny berusaha menarik perhatiannya Mas Roman. Tapi aku tahu kalau Mas Roman itu setia dan tahan godaan. Justru aku yang beruntung. Aku bisa dapetin wanita secantik kamu. Kayaknya aku mau nyerah aja deh, harapin cintanya kakak kamu. Kenapa kamu bisa ngomong kayak gitu, Jen? Kakak kamu itu laki-laki yang udah punya istri. Dan yang kedua, kakak kamu bukan tipe laki-laki yang gampang tergoda sama perempuan lain. Iya, tapi kenapa kamu bisa berpikiran seperti itu? Tadi tuh aku sengaja datang ke kantor kakak kamu buat bawain dia makan siang. Tapi kakak kamu nggak terima makanan dari aku. Tapi pas istrinya datang, dia langsung seneng dan makan makanan istrinya. Dia cuekin aku, Liv. Jen, asal kamu tahu ya, itu tuh cuma sikap keluar kakakku aja. Sebenarnya dia tuh nggak kayak gitu. Dia itu ngebatin sama sikap istrinya. Emangnya kakak ipar kamu kenapa? Aku minta kamu jangan nyerah ya. Karena Mbak Amira itu orangnya posesif banget. Dia tuh pelit juga. Jadi aku yakin banget sama kamu bisa ngasih sesuatu ke kakak aku yang nggak pernah dia dapetin dari istrinya. Kamu serius kan, Liv? Kalau kayak gitu, aku nggak bakalan nyerah buat dapetin cintanya kakak kamu. Kalau Jenny berhasil menggoda Mas Roman, gue bakal terbebas dari utang. Jam tangan aku mana ya? Sayang. Kamu lihat jam tangan aku nggak? Aku selalu taruh di laci ini. Ih, tadi aku cari juga aku nggak ada ya. Jangan-jangan, tapi nggak mungkin Bang Farid mencuri jamnya Mas Roman. Coba deh kamu tanya Olive atau Bang Farid. Siapa tahu mereka bersih-bersih kamar, terus udah gitu mereka mindahin jam tangan kamu jadi lupa gitu taruhnya lagi di mana. Apa mungkin mereka sampai segitunya masuk kamar dan buka-buka laci? Mas, kamu lihat jam tangan aku nggak? Terakhir sih aku taruhnya di kamar. Tapi kok aku cari lagi nggak ada ya? Kali ya. Tapi terakhir aku taruhnya di kamar. Di tempat biasa kok. Kok bisa nggak ada ya? Lagian mana mungkin sih aku berani masuk ke kamar kamu. Amira kali tuh dia habis beres-beres terus lupa naruhnya di mana. Enggak, aku yakin banget kok kalau aku tuh udah simpen jam tangan kamu di tempat biasa di laci, Mas. Mungkin tercecer kali jam tangannya. Mas, aku berangkat kerja sekarang ya. Iya. Hati-hati. Kenapa, Bang? Pasti kamu ya yang sudah menghasut Roman untuk mencurigai aku. Itu cuma mastiin aja. Kalau enggak ya udah, pindahin jam tangannya Mas Roman. Ternyata kamu selain tukang ngadu, tukang fitnah. Ini nomor siapa ya? Kok nggak ada namanya? Halo? Halo, Mas. Mas, ini aku Jenny. Aku mau bilang kalau misalkan sekarang aku lagi ada di kafe nggak jauh dari kantor kamu. Kamu bisa nggak ya, Mas? Sebentar aja kesini. Ada hal penting yang mau aku omongin soal Olive. Tapi aku nggak bisa ngomongin dari telepon ini. Jangan-jangan dia berbuat ulah lagi. Oke, Jen. Saya kesana sekarang. Aku tunggu ya, Mas.
hampir aja ketabrak. Bang, ini pakai motor siapa? Ini motor aku. Motor baru nih. Tuh lihat tuh, ini tipe tertinggi, tipe yang paling mahal. Aku bisa beli motor ini dari hasil jual jam tangannya Roman. Oh, jadi ternyata kamu Bang yang curi jam tangannya Mas Roman? Iya, Astagfirullahaladzim, keterlaluan banget kamu Bang. ini semua kan gara-gara kamu. Kamu tuh pelit, makanya aku bisa beli motor sendiri dari hasil jual jam tangannya Roman. Aku bakal aduin ini semua sama Mas Roman. Udah. Awas ya, sebabnya aja ngambil jam tangannya Mas Roman. Ya udah, kamu ngadu aja sana. Roman juga gak bakal percaya kok sama kamu. Udah, mikir. Nih. Olive, kenapa Liv? Tadi aku ngeliat Jenny sama Mas Roman berduaan di kafe, Mbak. Enggak mungkin Mas Roman itu mesra-mesraan sama Jenny. Mereka kelihatannya mesra banget. Ya udah, kalau misalkan Mbak nggak percaya, Mbak bisa datang aja ke kantornya Mas Roman. Yang di sampingnya itu ada kafe. Mereka berdua di situ kok. Ada apa kamu ngajak saya ke sini? Sebenarnya aku ngajakin kamu ke sini itu bukan buat ngomongin Olive, tapi aku pengen ketemu sama kamu. Maksud kamu itu apa ya? Aku ngajakin kamu ke sini itu buat makan siang, Mas. Ya, aku kan kemarin datang ke kantor kamu bawain makanan, tapi kamu gak makan makanan dari aku. Kamu malah makan makanan dari istri kamu. Biar aku aja. Ini, Mas. Mas, maaf ya, Mas. Mbak yang kuat ya. Mbak harus sabar. Ini tuh rasanya pasti sakit banget. Padahal tuh Mbak, aku tuh udah ngingetin ke Jenny buat nggak ngedeketin kakak aku. Tapi si Jenny gak mau dengerin. Kamu tuh udah tahu dari awal, tapi kenapa gak cerita sama Mbak sih? Tadinya aku juga mau cerita Mbak. Cuma aku gak mau buat Mbak itu kepikiran. Karena aku pikir Mas Roman gak bakal berani ngelakuin itu. Mas Roman gak mungkin suka sama Jenny. Tapi Mas Roman pernah cerita sama aku Mbak. Mas Roman cerita apa sama kamu? Mas Roman ngeluh sama aku Mbak. Dia tahu kalau Mbak itu gak sayang sama aku dan Mas Farid. Aku gak nyangka Mas Roman menilaiku seperti itu. Apa betul aku seburuk itu di matanya? Makasih. Tunggu. Kamu kenapa? Kamu nggak mau makan bareng kita? Enggak Mas. Amira kenapa ya? Kok kayaknya dia marah sama aku? Dan kenapa sikap dia dingin seperti itu ya? Jangan-jangan Bang Amira itu gak suka lagi ngeliat kita tinggal di sini. Ya? Bisa jadi tuh. Kemarin aku dibeliin motor sama Amira. Terus aku disuruh keluar cari rumah kontrakan. Dan motornya itu harus aku pakai buat kerja. Dia bilang sih beli motornya itu hasil dari jualan jam tangan. Masa sih Amira yang ngambil jam tangan aku? Itu nggak mungkin deh. Aku nggak percaya. Sebentar lagi misi kita akan tercapai kok. Karena aku udah berhasil bikin Mbak Amira itu salah paham. Kamu gak usah khawatir. Mas Roman sama Mbak Amira itu udah kemakan hasut aku. Oh, jadi sama ini kamu tuh mikir rencana busuk ya? Kamu mau adu domba Mbak sama Mas Roman gitu? Maksud aku kan udah lah. Mbak udah denger semuanya. Sekarang juga Mbak mau kamu pergi dari rumah ini. Mbak aku bisa jelasin. Beresin baju-baju kamu dan angkat kaki dari rumah ini. Mbak gak mau lihat muka kamu lagi. Olive kemana ya? Kok aku udah nggak pernah lihat Olive? Olive udah pergi Mas. Olive pergi kemana? Aku minta maaf sama kamu ya Mas. Aku yang udah usir Olive dari rumah ini. Kamu tega usir Olive? Kamu itu belum tahu ceritanya, tapi kenapa kamu malah nyalahin aku sih? Kamu yang nyuri jam tangan aku kan? Agar kamu bisa beli motor untuk Mas Farid. Dan kamu nyuruh Mas Farid angkat kaki dari rumah ini. Astagfirullahaladzim, Mas. Semua itu tuh bohong. Justru Bang Farid yang udah ngambil jam tangan kamu terus dijual untuk beli motornya. Karena dia tuh sakit hati. Dia minta motor sama aku, nggak aku beliin, Mas. Sekarang aku bingung. Ini sebenarnya siapa yang benar sih? Jadi selama ini Mas Farid sama Olive itu bohongin aku. Iya, makanya itu aku usir Olive dari rumah ini. Mas Farid! Mas, aku minta kamu keluar dari rumah ini, Mas. Kamu sama Olive sudah mengganggu rumah tangga aku dan juga Amira, Mas. Sikap kalian itu sudah keterlaluan, Mas. Dan kalian sudah merusak kepercayaan aku, Mas. Hebat kamu ya. Berani ngusir kakak kandung kamu sendiri. Oke. Aku pergi sekarang juga. Mas Roman kenapa ya? Tiba-tiba ngajakin aku ketemuan di sini. Apa jangan-jangan dia udah mulai cinta sama aku? Mas? Aku minta sama kamu. Kamu jangan pernah deketin aku lagi. Dan aku mohon sama kamu jangan pernah manfaatin adik aku agar kamu bisa dekat sama aku. Kamu itu kenapa sih? Aku tuh gak cinta sama kamu. Marah-marah aja baru datang. Duduk dulu ya. Duduk dulu.
Aku itu tahu kamu sama Mbak Amira nggak saling cinta kan? Aku juga tahu kok Mas kalau kamu itu pura-pura bahagia. Kamu nggak usah sok tahu ya. Mas tunggu Mas. Apa sih? Apa? Bagi duit dong untuk bayar kontrakan. Datang langsung minta duit. Gak ada. Ini aja belum dapat penumpang dari tadi pagi. Itu gara-gara Amira kita jadi kesusahan kayak gini nih. Udah tenang, slow. Kita lihat ntar. Kita akan balas dendam sama Amira. Itu harus Mas. Kita harus balas dendam sama Amira. Tolong sampaikan kepada staf-staf kalian. Dengan berat hati saya menyampaikan, perusahaan kita mengalami kebangkrutan. Apa penyebabnya? Banyak. Salah satunya, klien kita tidak mau dan menarik kembali buat kerjasama sama perusahaan kita. Sebaiknya kita cari investor baru aja. Sudah saya coba, Pak. Tapi belum ada investor yang mau menanamkan modal pada perusahaan kita. Belum lagi terjadi kesalahan soal manajemen perusahaan kita. Mas, aku pijitin ya. Sayang, aku minta maaf banget sama kamu. Perusahaan kita itu diambang kebangkrutan. Mas, kamu tuh tenang aja. Yang penting kamu tuh harus selalu sabar ngadepin semuanya ya. Tapi aku sebagai suami, aku belum bisa membahagiakan kamu. Dan aku belum bisa menjalankan amanah orang tua kamu untuk mengembangkan perusahaan mereka. Aku takut kita jatuh miskin. Sayang, aku tuh nggak takut hidup miskin. Kita harus tetap semangat. Yang penting kita itu selalu bersama dalam keadaan apapun. Terima kasih banyak ya, sayang. Saya sudah mendengar kalau perusahaan kamu itu sudah diambang payu. Saya akan membantu kamu dengan menanamkan modal sebesar 15 miliar. Alhamdulillah. Terima kasih banyak, Pak. Bapak sudah mau membantu perusahaan saya. Semua saya lakukan atas permintaan anak saya. Anak. Dia juga sudah meminta saya untuk bekerja sama dengan Anda. Ini anak saya. Itu pasti Mas Roman. Jenny, Kamu antarin aku pulang ya? kamu kenapa tiba-tiba ada di rumah saya? Aku tuh cuma minta antarin pulang. Masa kamu nggak mau sih Mas? Kamu ingat ya, aku udah bantuin kamu melalui papaku. Ya udah, aku anterin kamu pulang ya. Aku masuk ya. Roman pulang juga. Sayang, tunggu. Sayang, aku baru pulang. Terus aku ketemu Jenny di sini, makanya aku anterin Jenny pulang. Kalian itu datang bareng-bareng. Aku pulang sendirian. Kamu jangan salah paham dulu. Terus kamu bilang kamu mau nganterin Jenny pulang lagi. Gimana sih, Mas? Kan aku bilang tadi aku ketemu Jenny di sini. Dan sekarang aku mau anterin Jenny pulang. Udah gitu aja. Mbak, tadi tuh aku mau pulang pesen taksi online. Tapi nggak tahu kenapa taksi online aku itu nggak bisa. Aku nggak mungkin hianatin kamu. Kamu tolong percaya sama aku. Sekarang aku anterin Jenny pulang. Jenny, aku anterin kamu pulang ya. Dokter, gimana hasilnya? Selamat ya, Bapak dan Ibu akan dikaruniai seorang anak. Istri saya hamil, Dok. Betul, Pak. Alhamdulillah. Sayang, aku senang banget dengar kabar ini. Aku juga seneng, sayang. Jadi gini sayang, aku akan jelasin kejadian sebenarnya yang kemarin itu. Aku sama Jenny itu nggak ada apa-apa. Aku cuma takut kamu tergoda sama dia, Mas. Jenny itu kan wanita yang cantik dan kaya. Pria mana sih yang nggak akan tergoda sama dia? Dia juga sangat agresif sama kamu. Dan aku yakin bantuan dari Pak Lukman itu pasti ada campur tangannya Jenny. Ya kan, Mas? Aku nggak mungkin tergoda sama Jenny. Tapi aku tetap setia sama kamu. Tapi gimana pun juga aku harus tetap terus berpikir positif. Kamu yakin kan kalau Mas Roman sama Mbak Amira beneran keluar? Yakinlah. Oke. Udah pakai aja. Siapa kalian? Ngapain kalian kesini? Jangan bergerak. Tunggu. Aku bikin celaka. Mas, pelan dong. Capek aku. Hebat kamu. Istri Bapak baik-baik saja. Hanya janin istri Bapak tidak dapat diselamatkan. Silakan duduk.
Bapak nggak usah khawatir. Istri Bapak masih bisa hamil kok. Cuma sampai nunggu waktu 3 bulan sampai istri Bapak benar-benar pulih. Saya tinggal dulu ya. Sayang, aku nggak mau loh lihat kamu itu terlalu banyak pikiran seperti ini. Kamu dengar sendiri kan apa kata dokter, kalau kamu masih bisa hamil. Mas, aku nggak kenapa-napa. Kamu yakin, sayang? Aku nggak kenapa-napa. Udah kalau gitu sekarang aku ke kantor ya. Kamu hati-hati ya, Mas. Ya, aku janji sama kamu, aku nggak akan hianatin kamu. Aku akan setia sama kamu. Kalau lagi hamil tuh jangan jorok. Ini malah sok sibuk. Iya, kasihan tuh suaminya. Anak malah kehilangan anak. Harus satu dijaga. Bisa gak sih kalau lagi kumpul tuh gak ngomongin orang? So perhatiin banget. Masuk dulu. Mbak Mira. Kamu apa lagi sih? Aku minta maaf ya Mbak. Aku tahu selama ini aku salah sama Mbak. Izinin aku untuk bisa jagain Mbak ya. Aku takut ada apa-apa sama Mbak. Aku itu bisa jaga diri aku sendiri. Nggak apa-apa kok, aku jadi pembantu di rumah Mbak. Gimana pun Mbak itu tetap kakak ipar aku. Mungkin Olive benar. Gimana kalau maling itu datang lagi? Kamu boleh tinggal di rumah dan jagain aku. Tapi satu, jangan pernah bawa Bang Farid lagi. Iya Mbak. Mbak, aku cari tempat duduk dulu ya. Iya udah, Mbak tunggu di sini ya. Aku belum bisa untuk lepas dan ngapain kamu. Mbak, kayaknya kita nggak usah lewat sana lagi ya. Jalanan ini rusak. Enggak, kok nggak rusak sama sekali. Itu di bagian situnya rusak tuh. Kok Mbak nggak boleh ke sana? Coba Mbak mau ke sana. Mbak. Roman. Umpanku berhasil. Mbak. Tolong lepasin tangan kamu. Tolong dong, kamu jangan seperti ini. Tapi aku nggak cinta sama kamu. Kamu itu cantik, Jen. Kamu bisa mendapatkan laki-laki yang lebih baik dari aku. Bukan seperti aku. Aku sudah mempunyai istri, Jen. Dan aku sama kamu. Aku bukan laki-laki yang baik. Tapi Mas. Tolong lepasin tangan kamu. Olive. Aduh, kamu berisik. Itu mau kemana? Aku mau bawa koper gitu. Aku mau balik lagi ke rumah mewah kaki ipar aku yang cantik itu. Aku ikut dong. Nggak bisa. Mas Farid itu kan udah diusir. Jadi nggak bisa balik lagi kan? Dah. Sayang. Kamu mau kemana? Kenapa kamu bawa koper? Aku mau pulang kampung, aku mau tinggal sama nenek aja. Aku nggak bisa hidup lagi sama kamu, Mas. Aku ngurusin kamu, sementara kamu enak menjalin cinta sama Jenny. Kamu duduk dulu ya. Kamu tenang. Aku sama Jenny nggak ada apa-apa. Dan aku sama sekali nggak cinta sama Jenny. Gak pernah cinta. Iya, benar. Mbak Mira mau kemana? Saat aku datang Mbak Mira pergi. Olive, kamu boleh tinggal di sini. Mbak titip rumah sama kamu ya. Kamu apa-apaan sih? Aku nggak mau ngomong sama kamu ya. Ya, tapi kamu jangan pergi, Amira. Udah biarin aja Mbak pergi. Mungkin dia menenangin diri kali. Kalau gitu sekarang aku mau istirahat. Kamu ini gimana sih? Maaf. Amira kan? Oh, Lukman ya? Sahabatnya papa saya. Iya. Maaf ya Om, saya jalannya ngelamun jadi nggak lihat kalau ada mobil sebelah kanan. Enggak apa-apa, Amira. Kamu kenapa? Kok jalan sambil bengong kayak gitu? Kamu lagi ada masalah? Amira, kamu cerita sama Om ya. Siapa tahu Om bisa bantu kamu. Kita ngobrolnya di pinggir aja ya. Liv, sesuai dengan janji aku. Makasih ya. Kayaknya aku mau nyerah deh buat dapetin cintanya kakak kamu. Jenny sayang, kamu tuh harusnya nggak boleh nyerah. Dan gak bakal mungkin juga aku buat dapetin dia. Sekarang kakakku udah ditinggal sama istrinya. Serius, Liv? Iya, aku serius. Kalau gitu aku gak bakal jadi buat tinggalin kakak kamu. Aku tetap berusaha buat dapetin dia. Jenny. Pak? Jen, aku duluan ya. Sebegitunya kamu ingin mencari mendapatkan cinta dari suami orang. Pak, itu tuh gak seperti yang Papa maksud. Papa akan batalkan investasi. Dan semua fasilitas Bapak berikan juga ke kamu. Papa tarik. Papa gak boleh berlebihan kayak gitu dong, Pak. Ayo, ayo. Pak. Ayo. Pak. Saya benar-benar menyesal karena hal ini sampai terjadi. Dan sangat terpaksa saya harus mengambil semua investasi yang sudah berikan. Saya melakukan ini demi keuntungan rumah tangga Anda.
karena ulah anak saya yang terlalu terobsesi karena cinta sampai dia merugikan orang lain. Mas, Pak, maksud saya juga mau minta maaf ya Pak. Saya nggak mau jadi anak durhaka sama orang tua saya. Iya nggak apa-apa. Justru saya bersyukur semuanya ini belum terlambat. Saya harus pergi sekarang. Mas aku ikut ya. Aku juga mau minta maaf sama Mbak Amira secara langsung. Mbak, aku minta maaf ya Mbak. Aku tahu aku salah. Aku janji sama Mbak, aku bakal ngelakuin apa aja biar Mbak maafin aku. Mbak udah maafin kamu kok. Tadi juga Mbak udah ketemu sama papa kamu. Aku juga minta maaf sama kamu ya. Aku yang minta maaf sama kamu, Mas. Aku yang salah. Selama ini aku kehasut sama omongannya Olive. Maafin aku ya, Mas. Olive itu orang jahat. Dia selalu minta uang aku. Dan dia juga punya banyak hutang sama aku. Olive punya banyak hutang sama kamu. Emang berapa hutangnya Olive? Akan aku bayar, Jenny. Nggak usah, Mas. Udah ikhlasin semuanya. Justru sekarang Mbak Amira dan Mas Roman itu harus hati-hati sama Olive. Karena dia punya rencana jahat sama Mbak Amira. Dia mau mengurus hartanya Mbak Amira. Rosan, kami itu lagi pilot. Dan satu-satunya aset kita itu cuma rumah. Mbak, Mas, aku minta sekarang kalian pulang ke rumah ya. Aku yakin sekarang Olive lagi ngerencanain sesuatu. Kita pulang sekarang ya. Terima kasih ya. Iya. Mas ngapain di sini? Mas cepetan pergi. Jangan bawa anaknya aja di rumah ini. Aku tahu. Kamu mau nyuri juga kan? Kamu tuh nyari apa sih di sini? Udah gak ada uang cash. Kalau nggak ada uang cash, pasti ada barang berharga yang lain. Jadi kamu itu harus... Iya. Olive? Mas? Jadi benar ya, kalian itu malingnya? Keluar sekarang dari rumah. Aku nggak akan pergi dari rumah ini. Mas? Mas, lepasin aku. Amira, cari bantuan Amira. Tolong! Tolong, Pak! Tolong! Ada apa? Di dalam ada maling. Malingnya di mana, Bu? Mas! Ternyata kamu malingnya. Saya nggak salah. Rasain deh. Tolong kejar, Pak! Kita bawa bentar. Ayo, ayo, baik. Ayo. Jangan. Anak baru, daripada lu ngomong. Dengar kata gua ngomong. Emang lu siapa? Berani-berani nyuruh gua. Ngomong lu. Balik. Ngomong jadi anak baru. Jangan pernah katakan Tante, jangan makan itu kan nasinya kotor. Aku punya kue. Sayang, kamu dari mana, Nak? Ibu, aku boleh nggak minta rotinya lagi? Kamu kasih siapa? Mas? Olive? Olive? Mas Olive? Kenapa Olive jadi gila?